Karena gimana pun juga ini mengagetkan soalnya dilakukan sama seorang artis. Gengs, dari kemarin kita tuh nontonin berita tuh pada bikin kaget ya berita-beritanya, ya nggak berita dari Indonesia lah, berita di luar negeri tuh semuanya pada pengen bikin ngelus dada tetangga sebelah. Jangan, ngelus dada sendiri aja ya ampun, jokes kayak bapak-bapak. Ya abisnya dari kemarin tuh pas kita belanja sayur sama ibu-ibu, semuanya rame banget pada ngebahas pasangan siapa tuh namanya, Bintang Kejora sama Rezeki Biliar, bener nggak tuh? Ya abis siapa sangka sih ya gengs ya, pasangan yang kelihatannya di televisi itu selalu harmonis, ceria gitu kan. Favoritnya emak-emak tuh kan pada dijodohin sama netizen. Sampai banyak yang tahu-tahu ngadain syukuran sendiri waktu mereka akhirnya kawin. Tahu-tahu ada kabar mengejutkan. Dan pas kita lagi kayak skincarean kayak begini nih, percaya nggak percaya sampai nepok-nepok pipi gitu kayak, ah ini tuh bener apa enggak sih gitu kan kita nontonnya. Nggak percaya abisnya gengs. Ternyata nih rumah tangga yang kita kira baik-baik aja, couple goals, dibaliknya hanya dunia tipu-tipu. Bener-bener apa kabar dunia tuh, kita rambutnya juga sampai nggak jelas. Astagfirullahaladzim, kita dari tadi gosipin orang mulu ya gara-gara tetangga tuh pada. Mohon maaf abisnya kita emang kalau lagi skincarean ya, mulutnya suka kayak licin banget gitu ngomongin orang, gampang banget berucap, ya segampang skincarean pakai produk-produknya Miral ini tuh. Langsung cepet ngeresepnya, gue kagak pakai lama udah selesai, udah nyerap semua nih mulut. Nih, pokoknya ini gue pakai skincare dari tadi Miral Glossy Series ya. Ada tonernya, yang tadi terakhir nih night creamnya, terus ada serumnya juga. Dimana rangkaian Glossy Series ini, itu bisa menjadikan kulit kalian lebih lembab lagi, lebih kenyal dan lebih glowing, biar kayak artis-artis juga kayak Bintang Kejora tuh. Nah daripada sedih-sedih deh dengerin berita-berita yang lagi rame itu, gua kasih berita gembira aja ya. Karena kode voucher untuk pembelian produk Miral ini tuh ada lagi. Nih kalian catet tuh, kalian copy untuk belanja via Shopee. Buruan ya soalnya kuotanya terbatas. Jadi jangan kehabisan kayak kemarin-kemarin tuh. Giliran habis misu-misu, langsung ngadu-ngadunya tuh di tukang sayur sama ibu-ibu komplek. Makanya gua beri lagi deh tuh kode vouchernya dipakai. Buat info selengkapnya langsung cek link di deskripsi di bawah. Nah, jadi kenapa tadi gue ngomongin gosip artis? Tuh, langsung ada geledek kita ya. Gak boleh ngomongin gosip abisnya. Soalnya emang di video kali ini itu juga sama. Dimana ada artis lagi viral, padahal image-nya anak baik-baik loh gengs. Seriesnya sama film-filmnya itu juga sempat booming. Ternyata aslinya boro-boro anak baik, anak dajal. Kalau gosip tadi, itu kan tentang suami yang bisa dibilang dajal juga ya. Karena menyiksa istri padahal ketahuan selingkuh. Nah kalau anak dajal di sini, itu dengan tega menyiksa dan menghabisi ibu kandung. Yang mana ini berarti lebih bikin takut nggak sih? Maling kundang aja segen gua rasa sama dia. Kalah durhaka soalnya. Nah jadi aktor yang lagi viral ini tuh bernama Ryan Gradham. Ya mungkin banyak dari kalian itu agak nggak familiar sama namanya ya. Ya sama kita kan juga nontonnya sehari-hari apa sih Dangdut Academy sama sinetron-sinetron di Indosiar mulu tuh. Makanya kita heboh banget ngikutin berita gosip-gosip lagi panas. Emang susah ya ngomong sama orang kampung. Otaknya dangkal, gak nambah wawasan, tau gak? Tapi tenang aja gengs, misalkan kalian nggak tahu nih, ya wajar sebenarnya. Karena si Ryan ini tuh termasuk artis yang kagak ngetop-ngetop banget. Istilahnya di sini sekuter, selebritis kurang terkenal. Lagi-lagi sama tuh kayak yang suami yang ono. Ya awalnya sekuter nikah sama istrinya buat numpang tenak. Gosip lagi ntar ada geledek. Bener-bener abisin mulut ya. Nah cuma si Ryan ini udah beberapa kali pernah tampil di film-film dan seri-series yang judulnya cukup terkenal. Kayak misalnya ada film Diary of Wimpy Kid dan juga series Riverdale kalau kalian pernah dengar tuh. Apa? Nggak pernah dengar juga? Yaudah, buat yang para tontonannya biasanya nonton Tuyul dan Mbak Yul sama Panji Manusia Milenium tuh zaman dulu ya. Simak aja nih ceritanya. Jadi Ryan Gradham itu tuh lahir di British Columbia, Kanada pada tahun 1998. Dan dari kecil, dia ini udah diasuh sama ibunya doang, yang bernama Barbara Wade, dimana berarti sang ibu nih adalah single parent. Menurut berita yang sudah tersebar sih, katanya bapaknya Ryan ini itu sudah menelantarkan mereka semenjak Ryan itu masih orok, masih kecil. Nah, di tahun 2007, waktu umurnya Ryan ini berusia 9 tahun, dia sudah meniti
karirnya di dunia entertainment sebagai aktor cilik. Jadi udah dari kecil banget dia udah nyari duit. Dan selama berkarir dari tahun 2007 hingga kurang lebih tuh sampai 2019, total film atau series yang pernah dia bintangin itu sebenarnya cukup banyak, gengs. Kira-kira ada sekitar 37. Ya bisa dibilang mah udah lumayan itu ya. Jam terbangnya udah oke. Cuma ya kalau di sana itu saingannya kan banyak juga. Jadi buat ngetop dan mendapatkan spotlight itu cukup sulit. Pokoknya dari 37 judul tadi, yang paling famous dia mainin yang tadi gue udah bilang tuh, film Diary of Wimpy Kid di tahun 2010 dan series Riverdale di tahun 2019. Tapi ya di situ sebenarnya dia muncul kayak satu episode doang sih, macam jadi cameo, bukan jadi tokoh utamanya. Nah, pokoknya di tengah karir keartisannya itu, Ryan ini tuh berkuliah di Simon Fraser University yang ada di Kanada juga. Tapi sayangnya di tahun 2020, Ryan ini mengalami semacam mental issue, gengs. Jadi kena masalah mental health karena kondisi kesehatan mentalnya tersebut yang kadang suka nggak stabil ya, kadang suka kumat. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dari kuliahnya itu. Nah, semenjak saat itu beberapa kali si Ryan ini sempat menyakiti dirinya sendiri dan berbuat hal-hal yang berbahaya kalau memang lagi kumat. Kayak pernah di tanggal 5 Maret 2020, Ryan itu membawa senjata api dan pergi tuh ke kampusnya. Padahal statusnya dia udah berhenti kuliah ya dari situ ya. Nah, beberapa saat dia tuh cuma parkir aja diem di dalam mobil sambil mungkin memikirkan nih dia akan melakukan aksinya atau tidak. Jadi dia kayak mau yang kayak sering terjadi di luar negeri gitu, gengs. Menembak membabi buta ke kelas-kelas yang ada di kampusnya. Awalnya tujuannya nih nggak ada yang tahu kenapa dia mau kayak begitu. Tapi untungnya beberapa saat kemudian dia cabut tuh dari lokasi tersebut tanpa membuat insiden apapun. Jadi diurungkan niatnya. Ya mungkin akhirnya ada malaikat baik yang berbisik kepada dia untuk sing eling lu nak. Jadi niatannya itu tuh berusaha dia tahan. Tapi dari sini aja sebenarnya udah meresahkan ya. Karena dia berniat bukan menyakiti dirinya lagi tapi orang lain juga. Lalu di tanggal 31 Maret 2020, Ryan yang pada saat itu berusia 21 tahun, seperti biasa lagi di rumah bersama ibunya, kan mereka tinggal berdua doang. Saat itu si ibu ini berusia 64 tahun, gengs. Nah, tahu-tahu di hari itu Ryan ini kumat lagi. Dia ini terbesit kepikiran buat menghabisi sang ibu. Dan lagi-lagi juga keinginannya berusaha dia tahan sebenarnya. Yang alhasil dia jadi galau nih, ada pergejolakan batin. Sambil duduk di tangga, dia ngisi peluru tuh ke pistolnya. Terus dia keluarin lagi, diisi lagi, dikeluarin lagi, begitu aja terus galau soalnya dia nih. Pokoknya hal itu dia lakukan selama kurang lebih 15 menit kayak mikir, jadi enggak cap cip cup gitu. Namun sayangnya kali ini, keputusan Ryan itu berakhir dengan hasil dia melakukannya. Jadi pada waktu si ibunya lagi asik main piano ya, lagi nggak tahu menau, nggak ngerti anaknya ternyata lagi kumat. Tiba-tiba si Ryan datang dari belakang dan tanpa pikir panjang langsung dor gitu aja. Serem banget ya. Nggak ada tanda-tanda, nggak ada babi ibu bebo gitu. Dan saat itu pelurunya langsung mengenai kepala sang ibu, yang menyebabkan sang ibu ini langsung tergeletak nggak selamat. Nah, beberapa jam setelah perbuatannya tersebut, Ryan ini sempet-sempetnya ngerekam sejumlah video pakai kamera GoPro-nya, gengs. Nah, di salah satu video tersebut, dia merekam nih ibunya sudah tidak bernyawa yang lagi tergeletak di lantai, sambil membuat pengakuan ke kamera dengan bilang kayak gini, "Aku menembak ibuku di belakang kepala. Sekarang pasti hantunya itu sudah tahu itu adalah perbuatanku." Setelah abis ngerekam kayak gitu, si Ryan ini tuh pergi keluar rumah. Dia ngambil uang, beli marijuana, sama beberapa bir juga buat dibawa pulang. Nah, pas sudah sampai rumah, dia langsung DIY, bikin sendiri 12 buah bom molotov, sambil nonton Netflix selama 2,5 jam. Jadi ini tuh judulnya kayak Netflix and chill sambil DIY. Abis itu dia ngantuk terus tidur. Padahal dengan posisi di situ masih ada emaknya tergeletak di lantai. Bener-bener kayak film psikopat kan ya. Besokannya di tanggal 1 April 2020, Ryan ini tuh menutupi ibunya dengan spray. Lalu dia menyalakan beberapa lilin dan juga menaruh kalung rosario di atas tubuh ibunya. Kemudian Ryan ini pergi lagi dari rumah tuh naik mobil dengan membawa 3 pistol, amunisi, peralatan camping, dan 12 bom molotov yang tadi dia udah bikin semalam tuh ambil Netflixan. Di situ dia buka Google Maps, ngetik mencari tujuan ke Rideau Cottage namanya di daerah Ottawa. Jadi Rideau Cottage ini tuh adalah bangunan rumah bersejarah dengan total 22 kamar ya, gengs. Yang memang secara turun-temurun ditempati sama para pemimpin di Kanada sana. Ya kalau di sini ibarat kata Istana Bogor kali ya. Jadi ternyata niatannya Ryan gitu nih bule. Abis dia udah menghabisi ibunya, target berikutnya nih, dia mau menghabisi Perdana Menteri Kanada juga coba. Plot twist nggak tuh? Apa kabar dunia banget? Dan sebelum sampai ke lokasi tujuannya, dia melipir dulu nih ke sebuah daerah kosong buat ngetes bom bikinannya. Beneran ngebom nggak? Ntar gagal keluar asap doang dikira petasan ninja.
Abis sudah ngetes dan ternyata berhasil ya. Dia ngelanjutin perjalanannya lagi tuh. Sekitar 200 km selama 2,5 jam dan berhenti di kota kecil bernama Kota Hope. Di situ lagi-lagi ada pergolakan batin yang mungkin ini dari bisikan malaikat sama bisikan setan berantem tuh di telinganya. Sama halnya kayak waktu dia diam di parkiran kampus yang tadinya mau melakukan aksinya tapi nggak jadi tuh. Sama di sini juga akhirnya si Ryan bukannya melanjutkan perjalanannya ke Rideau Cottage tadi sesuai plannya ya mau menghabisi Perdana Menteri. Dia malah putar balik pergi ke kantor polisi dan di situ dia langsung nyamperin seorang petugas dan ngaku, "Pak, saya habis menghabisi ibu saya," katanya begitu. Gua nggak paham ya. Si Ryan ini baru bisa switch gitunya. Mungkin jatuhnya ini bipolar kali ya. Dan setelah dia menyerahkan diri, tentunya dia langsung didakwa atas pembunuhan berencana. Sidang persidangannya pun bergulir hingga tahun 2002 ini. Tepatnya pada bulan Juni kemarin, akhirnya dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman vonis penjara seumur hidup. Namun sebenarnya nggak seumur hidup banget sih. Karena hakim memutuskan, Ryan ini nanti boleh ngajuin pembebasan bersyarat setelah mendekam 14 tahun penjara, gengs. Asalkan dilihat nih jika memang kondisi mental health-nya itu sudah dinyatakan stabil dan tidak berbahaya lagi. Soalnya Ryan ini sendiri emang bilang kalau dia tuh nggak bisa menjelaskan perasaannya. Dimana katanya dia merasa sedih karena menganggap sudah menyia-nyiakan hidupnya. Nah, tapi kalimat yang di-highlight sama orang-orang dari Ryan ini, itu kok jadi baiknya merasa kalau Ryan ini memang mempunyai masalah mental health yang serius, gengs. Karena dia fokusnya kayak ke dirinya sendiri tuh. Bilangnya kan tadi nyesel udah nyia-nyiain hidupnya. Tapi nggak ada menyinggung ataupun menyesal karena sudah menghabisi nyawa ibunya. Yang mana setelah digali lagi, ternyata di pikirannya Ryan nih, dia berpendapat kalau ibunya itu memang harus dihabisi. Biar sang ibu nih, itu tidak harus berurusan dengan dampak kejahatan yang mau dilakukan sama si Ryan. Kan tadi dia emang punya rencana mau ngabisin Perdana Menteri tuh. Sama sempat mau neror kampusnya juga. Nah, Ryan nggak mau nih kalau ibunya nanti tuh malu. Pas si Ryan ketangkap polisi terus jadi sedih. Jujur ya, untuk pemikiran-pemikiran kayak begitu, kita kurang paham dan nggak relate. Emang udah problematik aja nih orangnya ya. Dan mengalami gangguan sih jatuhnya. Karena kalau orang bener, masih waras, ya misalkan nggak mau bikin kecewa sang ibu, ya lu berusaha lah jadi anak baik buat emak lu. Kalau misalkan emang punya mental health terus nggak sanggup buat kuliah, kan lu masih punya kerjaan buat syuting-syuting. Walaupun nggak jadi peran utama, dapat duit kasih tuh emak lu. Bukannya jadi ngabisin nyawa emak lu, biar emak lu kagak sedih gitu, yo seenaknya aja. Dan buat emak-emak di luar sana juga nih, mungkin ke anaknya jangan suka tuh dibanding-bandingin. Misalkan, anak tetangga tuh begitu, anak tetangga tuh begini. Kalau lu nggak kayak begitu dan begini, nanti stres anak lu. Wong kok ngene, kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah. So guys, itu sebuah berita viral, requestan dari kalian semua karena baik banget yang ngetekin gue di Instagram ya. Karena gimana pun juga ini mengagetkan soalnya dilakukan sama seorang artis. Ya kalau ini udah artis, at least pernah main film atau sinetron ya, pasti beritanya tuh langsung tersebar. Mulai dari beneran portal berita sama berita-berita gosip. Istilahnya kan resiko jadi artis. Tapi ya ini emang serem banget sih. Perkara mental issue itu bener-bener bukan main-main ya. Jadi siapapun misalkan kalian ini berpikiran ada masalah dengan hidup, atau kalian mikir, kayaknya gue punya mental issue deh. Jangan lu cocok logi nyari jawabannya di Google. Terus langsung ngejudge diri sendiri kayak, itu kan bener gue punya mental health gara-gara ikut kuis kan, ngisi kuesioner begitu. Ya bener lu datangnya ke psikiater atau ke psikolog yang memang bisa membantu kalian semua. Banyak kok sekarang layanan yang gratis-gratis. Nah kalau itu baru lu cari deh tuh di Google kontak-kontaknya sama alamatnya. Intinya jangan semuanya tuh dipendem dan dipikirin sendiri ya. Kalau nggak kuat, lambaikan aja tangan ke kamera begitu. Gak usah malu lu, gak usah ditakut dikira gila. Ya enggak lah. Namanya juga manusia kan, nggak selamanya harus sempurna. Semua orang tuh pasti punya masalah dan cacatnya kok. Yang kelihatan hidupnya happy-happy aja tuh bahagia, romantis-romantisan, banyak duit. Lah aslinya pada gila-gila juga kan. Dipukulin sampai selingkuh juga. Lagi-lagi masih gosip aja. Namanya juga, apa kabar dunia? Sudah gila. Jadi sebelum beneran jadi gila, cari bantuan lah ke orang yang tepat. Nah makanya nih, sebelum gua jadi gila juga, ngelihat kok subscribe-nya kagak nambah-nambah begitu, pada kita udah tiap hari begadang-begadang gitu ya bikin video. Bolehlah minta bantuannya buat tambah-tambah subscribe, gratis kok, kagak ada bayar-bayar. Kan kita anak gratisan murahan. Thank you semuanya ya yang udah nonton. Jangan lupa untuk di-subscribe. Sama minta like-nya juga nih. Boleh juga follow Instagram gue @rifan. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.